mulai ya. Siap. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pendi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah, Ibu baik. Terima kasih. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Semoga kita semua selalu sehat ya, Pak. Baik, Pak Pendi, kira-kira pada hari ini sedang luangkah atau lagi sibuk nih? Alhamdulillah, Bu, untuk hari ini saya sedang luang, tidak ada waktu, makanya saya ingin membuat janji dengan Ibu karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, Ibu. Baik, saya minta waktunya ya Pak ya, sebentar ya, mungkin sekitar 15 menit terkait ya yang saya kemarin mau obrolkan dengan Bapak ketika saya konfirmasi kemarin, cuman Bapak kemarin belum bisa, jadi hari ini. Baik, Ibu, silahkan. Baik, begini Pak, saya saat ini sedang bingung gitu. Kadang takut, was-was, resah juga ada terkait tentang permasalahan yang sedang saya alami di sekolah pada intinya. Ya, intinya sebenarnya sih ketika saya akan mengadakan praktik ya, pembelajaran tentang mapel TIK. Saya jadi bingung Pak gitu. Kalau sekiranya Bapak bisa bantu atau bisa memberi solusi lah gitu. Bingung kenapa, Ibu? Ini Pak, ketika kan anak kalau dengan materi saja mungkin monoton ya, jenuh gitu pembelajaran. Saya ingin mengadakan praktik dengan anak-anak terkait materi yang ingin saya sampaikan. Tujuannya adalah saya ingin mengenalkan tentang software, hardware pada murid-murid gitu di sekolah saya gitu Pak. Tapi sini saya terkendala Pak. Tujuan saya ingin mempraktikkan mapel TIK itu terkendala. Tahu sendiri ya Pak ya, di sekolah saya itu kendalanya yang utama memang belum ada laboratoriumnya gitu, laboratorium TIK. Kemudian jaringan internet juga ini ya tidak stabil gitu, bukan tidak stabil juga kadang-kadang gangguan terus Pak, karena memang dengan faktor cuaca juga Pak, sekarang ya apalagi musim hujan, ada petir, angin dan sebagainya. Jadi itu yang membuat saya bingung Pak. Nah, itu dia, Bombi. Dengan cuaca seperti ini, memang signal dapat mempengaruhi. Nah, alternatif atau solusi apa kira-kira yang Bu Umbi bisa gunakan untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya sih saya punya alternatif ya Pak ya, sebagai solusi dari permasalahan saya gitu. Cuman saya juga kan harus konfirmasi dengan Bapak ya Pak. Saya inginnya mengajak anak, murid dengan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Semisal untuk mencari jaringan internet. Saya ingin mengajak anak di yang ada sinyal gitu, seperti di tengah perkebunan sawit yang di dataran tinggi. Saya ingin mengajak mereka ke sana. Dan satu lagi yang saya pilih alternatifnya itu Pak, saya ingin mengajak murid itu ke sekolah yang punya laboratorium yang lengkap gitu Pak, seperti ke sekolah SMP yang deket aja kayak SMP 2 gitu, SMP 1 gitu Pak, yang ada di Cimarga. Mereka kan lengkap tuh Pak, laboratoriumnya ada,
komputer, laptopnya juga ada. Kalau anak-anak mau dibawa ke dataran yang tinggi mungkin menggunakan laptop yang ada dan handphone yang mereka punya gitu Pak. Nah, sekarang menurut Bu Embib ini ya, kira-kira sudah berapa persen pembelajaran itu tersampaikan kepada anak? Kalau saya menyampaikan materi sih Pak ya, yang sudah saya lakukan, sudah saya terapkan ya di materi tentang perangkat keras dan perangkat lunak itu, software dan hardware itu ya kisaran di sekitar 50% sampai 60% Pak. Karena memang mau mencapai target yang lebih tinggi juga banyak kendalanya ya Pak ya. Terkendala ya itu tadi dengan sarana prasarana, kemudian sambungan internet. Jadi saya berpikir ini ya di kisaran sekitar 50% sampai 60% Pak, baru yang mungkin yang saya sampaikan itu kepada anak. Oh, begitu. Menurut Bu Embib, di skala ideal berapa pembelajaran TIK yang Bu Embib ajarkan itu? Saya sih Pak inginnya ya di skala 75 sampai 80% lah minimal gitu, karena memang menurut saya kalau anak-anak sudah menguasai di 75 sampai 80% aja tentang materi TIK, insya Allah sih mereka bisa mempraktekkan secara mandiri Pak. Ya karena memang dasarnya dari materi sudah saya sampaikan, tinggal pemantapan di praktek karena memang terkendala dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah kami gitu itu Pak. Jadi ya saya sih berharap dan saya inginkan di skala 75% sampai 80% Pak. Oke, luar biasa. Kira-kira komitmen Bu Embib ke depannya bagaimana? Saya Apa nih yang sih menjadi inginnya ya Pak ya berkomitmen sekolah ini diadakannya laboratorium komputer, kemudian jaringan internet yang memadai, yang bagus, yang stabil, yang memang pas gitu internet itu dipasang di wilayah sekitar sekolah kita Pak gitu ya, entah itu melalui apa tuh namanya modem apa gitu Pak. Yang jelas ketika anak mau praktek di materi TIK ini tidak ada kendala, tidak ada lagi hambatan terkait dengan perangkat ataupun sambungan internet yang ada di sekolah kita gitu Pak. Oke, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam komitmen yang ingin Ibu lakukan itu, Bu? Saya sih berharap atau akan melibatkan ya salah satunya Bapak ya sebagai kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian dinas-dinas terkait yang memang mendukung, yang memang bisa memfasilitasi kekurangan kita yaitu di sarana prasarana ya pada intinya akan dilibatkan semua warga sekolah gitu Pak, termasuk murid juga kan. Kalau memang murid tidak dilibatkan ya siapa nanti yang menggunakan labnya itu. Jadi saya akan melibatkan diantaranya kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian dinas terkait yang memang bisa memfasilitasi sarana prasarana yang belum ada atau yang tidak ada di sekolah kita Pak. Oh, begitu, siap. Nah, sekarang kira-kira perasaan Bu Embib bagaimana setelah obrolan kita saat ini? Oh, pada dasarnya dari lubuk hati saya, Pak, saya merasa lega, gitu, Pak. Merasa senang, bahagia, gembira. Karena apa, Pak? Karena keinginan saya, kemudian komitmen saya, kemudian niat saya untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang memang menjadi sebuah kekurangan bagi saya, karena saya tidak bisa sepenuhnya atau tidak bisa
full memberikan pembelajaran secara praktek ke anak. Jadi setelah obrolan ini, pada ini saya merasa bahagia, bersyukur bisa sharing dengan Bapak, ngobrol dengan Bapak terkait kekurangan sarana prasarana dari sekolah kita, terkait kelemahan saya mungkin dalam menerapkan pembelajaran. Jadi pada intinya bahagia dan bersyukur, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kalau sudah mendapatkan pencerahan dan bertambah pengetahuan, Bu ya. Iya Pak. Nah, mungkin ya Pak ya, setelah obrolan ini semoga saja harapan pengajuan saya, kemudian harapan keinginan murid-murid, harapan kita semua lah intinya warga sekolah bisa tercapai, bisa terpenuhi, bisa terlaksana dengan perlengkapan sarana prasarana yang memang belum ada, tidak ada ya sekolah kita, agar pembelajaran menjadi lebih baik, kemudian sistem pembelajaran yang dilakukan oleh baik saya secara pribadi maupun rekan sejawat yang lain menjadi maksimal, menjadi lebih baik, tidak hanya monoton dengan sistem pembelajaran ceramah ataupun pembelajaran metode diskusi, tapi kita bisa menggunakan praktek dan semoga saja Pak tidak hanya lab komputer yang diadakan di sekolah kita, semoga juga dilengkapi dengan lab IPA, kemudian dengan perpustakaan, karena memang di sekolah kita juga belum ada ya Pak ya perpustakaan. Nah, saya berharap itu semua bisa terwujud. Amin ya Pak ya. Amin. Baik Ibu, kalau begitu mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ke depannya bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran. Tetap semangat. Iya Pak, terima kasih juga ya Pak ya atas waktunya, atas saran, atas support, atas dukungan Bapak, atas bimbingan Bapak, arahan Bapak, semoga bermanfaat. Kalau begitu, saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang setelah Bapak berikan kepada saya. Jadi saat ini saya benar-benar bahagia dan lega. Untuk itu saya izin ya Pak ya, izin pamit. Saya akan masuk ke kelas lagi karena jam istirahat sudah selesai dan bel masuk sudah berbunyi. Saya akan kembali ke kelas setelah ini karena memang saya masih ada jam di kelas 7 ini Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.